Padahal kan waktu itu belum musim COVID ya. Nah itu. Iya. Iya, 2010 ya. Itu yang anehnya, tidak ada tulang belakangnya, Pak ya. Hmm. Jadi makhluk itu daging semua sama kulit. Iya, iya. Saya lihat kok lentur gini, tidak ada tulang belakang. Ya, aneh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali kepada Sobat Pengulas Malam. Dan kali ini saya berdua dengan Kang Idot. Dan saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijembarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa ya kepada sobat semua yang belum subscribe, kami mohon dengan sangat supaya segera memencet tombol merah atau subscribe. Baiklah sobat pengulas malam, dan kali ini saya dan Kang Idot akan membahas sebuah fenomena yang berkenaan dengan Batara Karang. Dan konon menurut cerita-cerita bahwa Batara Karang ini mempunyai bermacam-macam manfaat, dan mungkin kalian akan mengetahui sebentar lagi. Baiklah, Kang Idot, gimana? Sehat Kang Idot? Sehat, alhamdulillah. Masih baik-baik. Ya, Bayang. syukurlah kalau alhamdulillah ya masih dalam keadaan sehat. Dan mungkin Kang Idot nih akan bercerita tentang yang disebut Batara Karang. Ya. Silakan Kang Idot. Jadi istilah Batara Karang itu memang banyak istilah dan cerita ya, Kibayan. Iya. Ada yang menamakan Batara Karang itu sejenis pusaka. Iya. Ada juga yang menyatakan bahwa Batara Karang ini wujudnya itu seperti makhluk hidup. Iya, Dia bernyawa, iya. tapi tidak bergerak ya. Cuma rambutnya tumbuh, Ya. demikian juga kulitnya tumbuh, ya, tumbuh seperti layaknya dia makhluk hidup. Baiklah, saya akan coba Kibayan. Ya. Saya cerita dulu pengalaman saya di tahun 2000. Ya. Ketika waktu itu secara tidak sengaja saya diajak sama guru saya, ya, dan beberapa teman dari guru saya. Sebut aja guru saya ini namanya Pak Tony. Jadi guru saya memang orang Jawa waktu itu. Dia mengajak saya untuk menemani dia berserta 4 orang lainnya, temannya dia semua ya, menuju daerah Jawa Timur. Nah ternyata dari omong ke omong, maksud dia ke Jawa Timur itu tujuannya ke pantai, ke daerah Jawa Timur. Yang dituju itu yang namanya Pantai Tanjung Kodok. Pantai Tanjung Kodok. Demikian juga di sekitar situ, di arah selatannya itu juga ada perbukitan. Mungkin yang baru-baru ini disebut dengan nama seperti Gua Maharani lah, di lokasinya di situ. Nah disitulah 2 tempat itu diprediksi oleh guru saya ini, mungkin dari info-info yang dia ketahui secara kuat ya, secara batin maupun secara lisan dari orang-orang terdahulu. Nah di daerah 2 itulah asal muasal daripada Batara Karang. Maka setelah dia mengumpulkan teman-temannya, yaitu mungkin berupa untuk patungan uang lah maksudnya sih, untuk pergi ke sana, dia mengajak saya berangkat ke Tanjung Kodok. Karena di sana dalam perjalanan ini saya ini yang bawa mobil. Itu dari Cirebon dulu apa Kang Idot nih langsung ke daerah Jawa sana? Jadi dari guru saya kan kebetulan orang Jawa. Dari Jawa mungkin teman-temannya 4 orang itu dari sana semua. Dia datang dulu ke Cirebon gitu ya. Iya. Nah saya kebetulan di sini kan punya kendaraan roda 4, walaupun itu punya adik saya, jadi saya pinjem. Bersama-sama dengan mereka, saya pergi ke Jawa Timur. Ya, itu sekitar tahun 2000-an. Nah, singkat cerita,
ketika dia datang ke rumah saya berserta 4 temannya, semuanya sudah lumayan nih, udah setengah sepuh lah, sekitar usia 50-60-an. Nah kebetulan saya waktu itu paling muda, sekitar 30 tahun ya. Jadi saya masih bisa membawa mobil dari Jawa Barat menuju Jawa Timur. Setelah ngobrol-ngobrol dengan guru saya, Pak Tony, dia mengutarakan maksudnya mau ikhtiar mencari bata karang di sekitar lokasi Jawa Timur itu, yaitu di Gua Maharani dan di pantai Tanjung Kodok. Entah saya waktu itu tidak tahu ritual apa yang dia lakukan waktu itu. Intinya sudah saya berangkat dan saya akan tahu sendiri nanti di lokasi gitu. Singkat cerita, waktu itu saya berangkat dari Cirebon itu berserta rombongan 4 orang itu, jadi dengan saya itu 5 orang. Memang sudah direncanakan berangkat itu pukul 8 malam. Jadi diprediksi nanti di sana nyampe pagi lah. Pagi kita mungkin subuh mungkin ya. Lebih ya, sekitar ya? Mungkin ya, lebih sekitar 10 jaman lah kendaraan. Berikut istirahat, sambil santai-santai nanti istirahat sambil menunggu malamnya dan diadakan ritual ya. Nah kebetulan mobil yang saya bawa ini memang mobil kondisinya masih baik, sehat lah. Jadi di perjalanan kita tidak ada kendala. Sekitar sampailah di Jawa Timur itu sekitar pukul 2 siang. Pukul 2 siang. Jadi di sana kita istirahat dulu di suatu tempat, ada warung yang di pinggir jalan. Kemudian sambil nanya-nanya ke warung karena guru saya berikut teman-temannya itu yang 3 orang ini, temennya juga belum paham daerahnya. Apalagi saya. Jadi cari informasi dulu ya. Ya, waktu itu kan memang HP sangat jarang ya waktu itu. Jadi susah untuk menentukan lokasi GPS ya. GPS-nya belum ini. Jadi saya tanya, maka ditunjukkanlah oleh pegawai warung, coba Pak, sekitar 5 km lagi itu Bapak memasuki wilayah daerah Tanjung Kodoknya. Nanti di situ Bapak tanya lagi karena saya tidak paham lokasi-lokasi yang ditujunya. Nah, singkat cerita sekitar sampai di sana sore Kibayan. Kurang lebih pukul 5 sore lah. Nah, kita istirahat dulu di masjid sambil menunggu maghrib. Kemudian sambil istirahat lah dan capek ya. Capek, jalan 12 jam ya. Akhirnya diputuskan oleh guru saya ini berikut teman-temannya agar istirahat di masjid dulu untuk menempuh perjalanan besok paginya. Nah disitulah kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya tahu di situ bahwa tujuan ke Jawa Timur itu dalam ikhtiari mencari Batar Karang. Beberapa persyaratan memang sudah dibawa. Itu dari Jawa Tengahnya. Mungkin aturan-aturan yang mungkin menurut dia bisa untuk menarik Batara Karang tersebut. Nah itu untuk persyaratan-persyaratan ini apakah memerlukan sesuatu yang cukup mahal atau enggak gitu Kak Ngidot? Saya sendiri waktu itu tidak berani menanya ya, karena memang pertama itu posisinya guru saya. Saya tidak berani terlalu banyak bertanya. Terus yang kedua, teman-temannya itu memang udah sepuh semua ya. Udah ini, jadi saya baru kenal waktu itu. Jadi saya hanya melihat beberapa persyaratannya itu, yang terlihat itu di dalam kresek itu seperti baunya ada bau menyan ya. Kemudian setelah dibuka lagi waktu di masjid itu, mungkin ada sejenis telur apa, saya juga telur apa saya nggak tahu itu, karena bentuknya bulat agak besar ya. Agak besar ya, mungkin diperkirakan bisa telur soang ya, kurang atau tahu telur ya, bebek ya. Saya nggak bertanya. Kemudian yang lainnya dia dibungkus, itu tidak terlihat. Nah itu singkat cerita, sampailah waktu itu subuh ya di masjid itu. Kita sama menjelang salat subuh, akhirnya kita
melanjutkan pagi harinya pukul 6 setelah kita sarapan seadanya yang ada di sekitar situ, kita berangkat. Itu yang pertama, kita bukan menuju pantai, Giba ya. Oh. Iya. Jadi menuju ke arah selatan, ke arah semacam perbukitan. Nah, waktu itu memang di lokasi tersebut ya semacam ada gua yang memang nggak terlalu dalam lokasinya. Setelah sampai di situ, di tempat tersebut saya memasukin kawasan pedesaan. Nah, akhirnya saya di situ ada warung kecil, kita ngopi sambil ngobrol-ngobrol, maka bertanya kepada warung mengenai lokasi yang memang disinyalir adanya Bahtera Karang. Kebetulan yang warung itu ibunya memang tidak mengetahui, tapi suaminya yang memang sudah tua juga, dia memberitahu bahwa ada suatu gua, Pak, memang di sana tempatnya orang ritual, tapi entah itu mencari apa. Kayaknya sih kalau di sana pasti ada yang dituju, tapi intinya bukan untuk pesugihan. Nah, setelah tahu dari informasi tersebut, akhirnya kita menuju tempat di sana. Dan kebetulan sampailah di sana itu pukul 11 siang di lokasi suatu perbukitan ya. Dan ternyata betul, setelah memasuki area perbukitan, nah, memang waktu itu ya belum kondisi sekarang. Waktu itu arah gua tersebut agak jauh dari penduduk. Kemudian lokasinya jauh dari di mana mobil saya parkir. Jadi mobil diparkirkan di situ, kita berjalan kaki. Ya kurang lebih 30 menit lah. Kita berjalan kaki. Ya, lumayan cukup jauh juga ya. Dan kelihatan waktu itu dari pandangan kita ada suatu perbukitan yang kelihatan yang memang sangat menonjol. Dan di perbukitan itu ada semacam terowongan, semacam gua. Maka kita semua berlima ke sana. Ya lumayan untuk orang-orang seusia guru saya dan teman-temannya itu untuk mendaki lumayan. Tapi bagi saya sendiri kan waktu itu masih 30 tahun ya, 30 tahun. Masih kuat lah untuk berjalan, nggak seberapa menurut saya. Nah, akhirnya sampailah ke suatu tempat itu sepi sekali, sunyi. Karena jadi tidak ada orang yang lalu lalang gitu, tidak ada posisinya ya. Tidak ada. Itu karena memang jauh dari jalan raya. Dan di situ juga penduduk segan waktu itu kolak tersebut ya. Dianggapnya itu punya misteri, punya kekuatan-kekuatan yang mungkin dianggap mereka dikeramatkan seperti itu. Akhirnya saya datang ke sana sekitar pukul dari warungan pukul 11 ya. Berangkat sampai di sana sampailah pukul 12. Nah, di sana kita lihat dulu lokasinya. Alhamdulillah kondisinya sangat kondusif untuk kita mengadakan ritual. Nah, itu tanpa adanya cahaya lampu apa tidak ada kan itu? Tidak ada, masih alami. Cuma memang tidak terlalu dalam, guanya tidak terlalu dalam. Ya kurang lebih sekitar cuma 5 meter dibayar. Dan sananya buntu ya. Tidak ada lorong atau apa ya? Tidak ada waktu itu. Jadi saya masuk ke sana. Nah, entah itu tadinya dibuat persembunyian para pejuang atau apa sih tidak tahu. Kelihatannya memang tersembunyi lah. Saya dan guru saya ini mencari kuncen, barangkali ada. Itu saya putar coba tanya, cuma sepanjang mata melihat, sepanjang kita menyelusurin ke arah kanan, ke arah kiri, ke depan, itu semuanya hanya gundukan-gundukan tanah seperti bukit-bukit dengan pohon-pohon yang memang masih nggak ada yang besar, nggak ada yang besar. Yang sebesar itu ke arah ke atas lagi. Jadi sepertinya hanya ilalang saja. Dan tidak ada satupun waktu itu kuncen atau orang yang
mengurus gua Iya, itu. iya. Sepertinya gua itu masih, Berarti liar lah ya, istilahnya. masih perawan. Masih perawan. Cuma bekas-bekas di dalamnya, bekas-bekas tempat orang tirakat Masih kelihatan ada. berceceran ya. Seperti ada bakaran dupa, Iya. kemudian ada bunga, ada macam-macam. Entah yang datang ke situ sebelum kita itu maksudnya apa, saya tidak tahu. Nah, akhirnya sudah diputuskan, akhirnya kita coba istirahat di dalam tersebut. Dan peralatan yang sudah saya siapin dari rumah itu seperti beberapa minum ya, kemudian kopi, air panas memang udah tak siapin. Iya. Karena walaupun dari Cirebon itu memang habis terpakai, di warung kita isi Iya. dengan air panas, dan kita menyiapkan beberapa makanan untuk kita makan pada malam hari. Barangkali ya jauh dari penduduk, ternyata Iya. betul ya. Nah, disitulah waktu itu singkat cerita, ketika kita sudah sholat isya berjamaah ya, di situ baru digelarlah suatu ritual. Memang di situ disebutlah beberapa bentuk tawasul ya, Iya. bentuk tawasul, bentuk doa-doa, semuanya dari ritual-ritual Islami sepertinya. Namun memang ada sebagian kecil dalam bahasa Jawa yang saya tidak paham karena Iya. bahasa Jawanya terlalu halus. Nah, kebetulan guru saya lah sebagai pemimpin spiritual waktu itu. Nah, saya di belakang ikut, beberapa persyaratan sudah disiapkan. Iya. Maka ritual lah waktu itu kita mulai awalnya seperti doa-doa biasa hingga pukul 11 malam dibayar. Nah, setelah 11 malam semua diinstruksikan agar dalam posisi meditasi. Tuh. Jadi saya ikutin aja sebelum meditasi. Nah, memang sangat gelap malam hari, gelap sekali, nggak ada penerangan. Ya sudah, memang karena saya juga mendengar posisi-posisi guru saya dan teman-temannya dekat sekali, ada perasaan takut, Ada ya. takut sekali. Iya, iya. Akhirnya saya coba duduk. Setelah beberapa saat ritual, guru saya kemenyan dibakar. Nah, saya sendiri mengalami sesuatu kejadian yang sangat luar biasa, sangat mengerikan, Kibayan. Iya. Itu wallahu alam, saya tidak tahu posisi pandangan batin dari guru saya dan teman-temannya. Tapi ini yang saya alami Iya. ketika saya di belakang. Itu rasanya pundak seperti ditekan. Wah. Nah, itu posisinya berarti kita ini apakah menuju ke satu arah, apakah memang melingkar gitu posisinya kan? Menuju ke satu arah. Menuju ke satu Seperti arah. kita dalam posisi bersap-sap lah, seperti sholat ya. Iya. Menuju satu arah. Jadi yang di depan itu guru saya, sap-sap berikutnya teman saya 2 orang, nah di belakang saya 2 orang. Iya. Itu seperti ditekan luar biasa, seperti ada kejepitan baja lah. Iya, iya. Di pundak saya, seperti mau dimasukin ke bumi. Saya sampai udah nggak tahan, apa ini, karena posisi malam hari. Iya. Dan kaget juga kebayang setelah saya kemudian coba berdoa, memang terlihat tangan itu sebesar apa itu ya, sebesar pisang-pisang Ambon. iya yang gede-gede ya, tuh di iya. sini. Ini jari-jarinya ya. Iya, di belakang. Saya nggak berani ngelihat ke belakang posisinya. Namun tekanan itu luar biasa. Dengan tangan-tangan yang berbulu, Iya, iya. kukunya kelihatan sampai nancap di sini, sak. Wah. Itu saya coba nahan sambil coba saya berdoa lah. Karena saya ini kan cuma ikut. Iya. Alhamdulillah, sepertinya guru saya ini merespon bahwa kondisi saya yang terkena seperti itu, seperti dia tahu. Berarti posisi yang pada waktu itu yang tertekan berarti Kang Idon sendiri, yang lainnya enggak? Kelihatan memang tidak ada keluhan yang lain sih. Oh. Ya, saya sendiri. Nah, apalagi seusia dia kan, kalau tertekan seperti itu pasti keluarlah serangan sakit. Dia biasa-biasa saja. Nah, hampir itu saya diperlakukan seperti itu hampir setengah jam gitu ya. Mau gerak susah, mau ini susah. Iya. Seperti ditekan ke bawah, sakit perut ini, Iya. luar biasa.
Saya coba tenangkan diri ya dengan membaca doa sebisa saya. Tetap aja, tetap. Nah, sepertinya guru saya ini memang luar biasa. Dia mempunyai insting yang kuat sekali. Walaupun dia membelakangin saya, sepertinya dia memahami. Nah, serentak sepertinya guru saya itu keluar, mendekatin saya. Walau alam itu bentuk fisiknya, apa memang bentuk sisi-sisi yang lain. Dia mengerti saya, akhirnya dia menepuk pundak saya yang ada ininya tuh. Dia menepuk, nah sambil mengangkat jari-jari yang besar itu. Nah terangkatlah sekitar, yang kiri agak ringan, yang kanan ringan, akhirnya lepas. Kemudian tanpa berkata apa-apa, guru saya itu kembali ke tempat semula. Saya lihat, luar biasa ya pengalamannya kan gitu. Karena memang baru pertama kali saya mengalami ritual seperti itu. Akhirnya karena takut, saya coba duduknya lebih mendekat kepada posisi temennya guru saya lagi. Karena waktu itu kan ada jeda nih, dari satu dengan satu. Saya coba supaya dangkulnya ini saling bersentuhan. Nah itu menambah nyaman saya, Kibayan, karena memang sudah tidak terlihat lagi, Kibayan. Jadi setelah selesai tekanan pada tumblak saya ini, rasanya perasaan ini sedikit lega, namun rasa takut tidak hilang, Kibayan. Rasanya pengen segera pagi saya itu. Namun sepertinya lama sekali, seperti berbulan-bulan. Aduh ampun waktu itu. Nah menjelang kurang lebih lah, karena memang saya itu juga tidak tahu waktu itu gelap gulita. Ya diperkirakan sajalah sekitar 2 jam kemudian ya, setelah itu masih dalam waktu yang sama, itu saya ditampakkan sejenis cahaya berputar-putar di sekeliling guru saya dan 4 orang termasuk saya yang sedang ini berputar-putar. Awalnya 1, lama-lama sekitar bertambah 2, 3, lama-lama menjadi banyak, seperti kayak pelangi. Memang indah waktu itu. Nah tapi, itu warnanya apa sih gitu? Itu bermacam-macam uniknya. Nah dari situlah muncul sosok yang saya pahami itu kurang lebih ada lebih dari 10 sosok, Kibayan. Ternyata cahaya itu menjadi sosok makhluk, Kibayan. Yang itu nggak tahu saya tiba-tiba bisa melihat seperti itu, Kibayan. Bukan mungkin nggak tahu saya pandangan dari guru saya apa yang lainnya nggak tahu. Dan dia persis berdiri di depan guru saya. Berikut orang-orang yang di belakangnya banyak. Nah ternyata itu seorang perempuan. Akhirnya seperti seorang ratu lah. Entah dia bicara dengan apa pada guru saya, walau alam saya nggak tahu. Nah itu yang lainnya tuh melihat nggak nih posisi penampakan seperti itu? Ya mungkin melihat, Kibayan, karena mungkin teman guru saya kan bukan orang biasa. Karena saya aja waktu itu sebagai murid yang belum seberapa dikasih penglihatan seperti itu, Kibayan. Tidak pernah saya seperti itu. Nah bicara awalnya takut, setelah berwujud menjadi seorang perempuan yang memang menawan sekali, hilang rasa takut saya. Entah dia bicara apa ya waktu itu, lama lah sepertinya sampai saya itu terpana dengan wajahnya, terpana wajah dia, karena sungguh sangat cantik sekali. Nah itu seperti obrolannya kira-kira seperti apa tuh menurut perkiraan Kang Idon? Waktu itu saya tidak tahu, hanya saya melihat dialog. Nah nanti saya ceritakan karena memang nanti guru saya itu bercerita nantinya. Nah setelah itu kurang lebih ya menurut saya ini cukup lama, entah apa alot lah, seperti ada suatu pembicaraan yang sangat alot. Nah, sampailah tidak terasa waktu itu menjelang pagi, kurang lebih pukul 4 lah. Nah itu sudah selesai. Dia pergi menghilang. Seperti saya juga tidak tahu pada saat saya karena capek, hampir letih, antara mengantuk dan tidak mengantuk. Setelah saya membuka mata sudah tidak ada lagi. Nah, akhirnya hawa dingin kan memasuki, dingin sekali waktu itu, dingin sekali. Jadi semuanya
sepertinya sudah tidak bisa meditasi dengan baik lagi. Apa memang waktunya memang udah habis. Iya. Akhirnya kita coba keluar, dan kebetulan salah satu temennya guru saya ini yang namanya Pak Tony itu berkata, mungkin sebentar lagi mau subuh katanya. Cuma dia mendengar suara azan itu tidak ada karena jauh. Iya. Akhirnya kita lihat aja lah posisi kondisi langit, di mana langit udah cerah. Nah itu gitu baru kita melaksanakan sholat subuh. Nah ternyata setelah kelihatan cerah kita sholat subuh, akhirnya semuanya katanya istirahat sebentar lah, ambil perbahan untuk capek sih duduk seharian. Ya. Nah di situ loh. Nah kemudian setelah besok harinya setelah istirahat sekitar pukul 7 kita sudah siap lagi mau berangkat, kita sarapan dulu. Ya kebetulan saya nyiapin semua peralatan yang untuk makan. Itu disiapin, memang ada seperti yang rada awet sih, seperti roti aqua yang memang segelan lah, aqua gelas sama ini. Nah itu dikeluarin semua sekedar untuk mengisi perut ya. Karena memang usia seperti itu kalau telat makan bisa jadi sakit. Apalagi kondisi yang memang kondisi bukan di wilayah saya, jadi ada perubahan iklim. Nah barulah guru saya bercerita. Jadi dia dikumpulkan semua teman-temannya berikut saya. Dia menceritakan bahwa mungkin, kata dia sih, pada saat tadi malam di mana dia bertemu dengan penghuni di situ, ya, bahwa tidak ada di sini. Kamu mencari apa? Katanya. Guru saya bicara, saya ikhtiar untuk mencari batara karang, untuk istilahnya sih kemaslahatan manusia. Bahkan kata dia marah, penghuni situ, tidak ada yang kamu cari di sini. Itu hasil pembicaraan antara guru saya dengan yang bersangkutan. Kemudian bahkan dengan tegasnya si penghuni ini waktu malam itu juga mau mengusir kita. Cuma karena memang guru saya istilahnya sih sudah mumpunin lah orang-orang yang memang dia juga seganin, akhirnya bernego lah dengan dia. Maka diberi waktu sampai jam 10 siang untuk meninggalkan tempat itu. Nah kalau masih tetap di situ, dia tidak menjamin keselamatan kita berlima. Itu saya baru tahu cerita ancaman tersebut dari guru saya. Bahkan guru saya berkata, mungkin dari sebagian yang hadir ini akan menyaksikan malam itu saya berinteraksi dengan dia. Akhirnya saya berkata kan, ya guru, saya melihat, cuma saya tidak mendengar. Berarti hanya penglihatan yang kebuka ya, sedangkan pendengaran waktu itu nggak kebuka ya. Seperti tertutup lah, tidak tahu. Dan yang lainnya juga sama. Maka diputuskan, walaupun deadline-nya jam 10, kita memutuskan berangkat jam 8 siang. Jam 8 pagi. Setelah kita berkemas, jam 8 pagi udah siap-siap, kita turun lagi ke mobil untuk melanjutkan perjalanan ke tempat lain gitu ya. Jadi ternyata dari informasi orang-orang kampung di situ, apakah tidak sama gitu dengan kenyataannya kan gitu? Nah, mungkin orang kampung sendiri tidak tahu bahwa di situ tempatnya hal-hal yang spesifik yang memang kata orang-orang Jawa Barat, Jawa Tengah itu untuk pencarian batara karang. Tapi intinya dia tahu di situ banyak orang yang sedang melakukan tirakat gitu, tempat melakukan tirakat itu aja. Bisa jadi gitu di tempat itu, bisa ya mungkin tempat pesugihan atau yang lain gitu kalau itu. Menurut ini bukan. Bukan. Jadi untuk orang-orang yang memang mengelmu, mencari kekuatan. Nah, setelah sekarang ini gua tersebut setelah dibobol lagi, ternyata di dalamnya ada lagi Kibayan. Nah, maka yang sekarang disebut Gua Maharani itu tempatnya para wali.
berkumpul. Lah itu berarti ada yang tertutup waktu Ada itu yang ya? tertutup ya, ada tertutup. Maka masukkan ke berita. Iya, iya. Gua Maharani, saya sempat ke sana di tahun 2004. Iya. Waktu itu ditemukan, kalau nggak salah sih, saya ke sana tuh luas sekali. Betul ada tempat duduk-duduknya para wali. Luas, bahkan bukan 5 meter lagi. Bahkan tembusannya ya mutar-mutar tuh sekitar keliling-keliling mungkin sekitar ada 15 meteran lah. Wah, tambah besar Dan lagi. besar ya. lagi di Iya, atasnya. iya, iya. Penuh dengan stalaktit-stalaktit. Batu-batu yang Berarti seperti ya, es ya, tuh, iya. es ya, Iya, seperti itu es. ada tetesan air ya. Jadi kita lanjutkan, kita berangkat 8 menuju alternatif yang kedua, yaitu pantai. Pantai. Maka setelah kita berangkat, nah kita mempersiapkan dulu berhenti di warung ya, Iya. untuk sarapan dan mengisi perbekalan. Apa yang bisa dibeli yang kira-kira itu tahan sampai besok ya, Besok, saya beli ya. seperti roti-roti yang bungkusan, apalah saya beli itu semua. Berikut juga Air kebutuhan mineral air ya. mineral ya. Sambil juga kita berhenti di masjid juga untuk bebersih, untuk mandi, untuk macam-macam ya. Nah, sampai memang tidak jauh dari tempat gua tersebut ke pantai ini, karena memang satu kota, hanya membelah jalan raya saja ke sana. Iya. Nah, kurang lebih 1 jaman lah. Nah, memang sepertinya waktu itu juga seperti pantai yang tempat wisata gitu ya. Makanya pada saat siang hari Iya. itu banyak dikunjungi orang. Oh. Nah, kita susah setelah datang ke sana. Kita semua tujuannya bukan wisata, kita orang-orang sepuh semua. Tujuannya memang untuk ritual gitu. Akhirnya kita cari tempat yang kira-kira posisinya jauh dari keramaian, tapi posisi masih di situ. Maka disusurilah ke arah pantai. Nah, alhamdulillah di penghujung itu ada semacam batu-batu karang. Nah, ternyata kita masuk ke dalam ke sana dan terlihat juga sih. Nah, kita di sana, bayang. Nah, setelah kita dapat posisi untuk malam hari ritual, memang pada malam hari situasi pantai waktu itu sepi. Walaupun itu di pinggir pantainya sepi, tidak seperti pada malam hari, siang hari atau pagi hari ya. Apalagi posisi kita kan bukan hari Minggu, bukan waktu wisata. Nah, alhamdulillah kebetulan saya menyiapkan dulu, karena memang saya udah tahu posisi di laut pasti banyak nyamuk. Iya. Jadi saya siapkan obat nyamuk bakar. Berikut juga autan, apa semacam obat Saripuspa lah seperti itu. Nah, setelah ya singkat cerita datanglah malam hari yang ditunggu-tunggu. Dan kebetulan guru saya memang orang Jawa, jadi ahli menghitung waktu. Di harinya dihitung waktu, hari apa, kemudian waktu itu disebutlah bulannya tuh seperti legi ya. Rebo legi ya. Nah, akhirnya disitulah posisi kita duduk. Maka disiapkanlah seluruhnya, kita pakai Saripuspa, autan semua, biar nggak digigit nyamuk, dan dibakarlah di samping dupa ya yang dibakar. Persyaratan memang kita bawa banyak sih. Nah, itu juga disiapkan obat nyamuknya lah. Saya bakar aja 4 biji lah. Bener, dibayar jam 9 nyamuk banyak sekali. Waduh, udah dipakai autan, pakai apa, tetap aja dia makan. Suka ke muka ke apa, wah, saya tambah lagi. Akhirnya mungkin sama, yang lain juga sama. Nah, setelah guru saya melakukan ritual seperti yang pada pertama kali itu, sama lah persis. Betul juga Kibayan, dari arah laut, karena kita posisi tidak jauh dari laut, namun posisinya agak atas. Itu terlihat cahaya. Itu cahaya biasanya kan dari atas. Ini dari laut. Dari jauh seperti cahaya. Itu warnanya seperti warna putih, lampu putih lah, lampu putih kayak lampu neon tuh, terlihat. Saya juga kirain saya itu perahu nelayan.
ternyata dia mendekat. Cet. Nah itulah yang guru saya kemudian sepertinya ritual menarik. Apa dengan posisi-posisi ritual yang mungkin yang hanya diketahui dia lah, saya nggak tahu. Hadir, jatuhnya itu Ki Bayan memang tidak sampai ke tempat kita, tapi di pinggir pantai. Setelah jatuh di pinggir pantai, masih cahayanya. Guru saya turun lari. Nah karena guru saya turun dari posisi atas ke bawah, sebenarnya tidak terlalu tinggi sih, kurang lebih dari atas ke bawah tuh 2 meter, jaraknya 2 meteran, tapi kita bisa menyusur ada jalan yang ada jalan lain yang landai gitu. Nah semua ikut, akhirnya cepat berbondong-bondong untuk menangkap itu. Nah karena posisi guru saya paling depan, akhirnya tertangkaplah posisi yang cahaya putih itu. Nah, baru saya tahu bahwa yang bentuknya Batara Karang itu seperti wujudnya seperti apa ya? Ya dia berkulit, berdaging. Waktu sepintas sih, waktu pikir saya ikan, Ki Bayan, ikan. Setelah ikan, setelah diambil, kemudian dia ngambil perlengkapan, ambil kain putih, kain itu ambil. Nah, diletakkan, kemudian dibersihkan. Nah bentuknya betul, kurang lebih panjangnya kurang lebih berapa ya segini? 20 cm. Nggak nyampe, sekitar 15-an. 15-an dan wujudnya seperti manusia, ada tangan dua, ada kaki, lengkap. Nah yang beda itu mukanya. Mukanya itu seperti apa ya mukanya tuh? Kalau keriput atau gimana? Enggak, masih segar. Dia karena baru. Mukanya seperti monyet. Seperti monyet lah mukanya. Cuma dia taringnya keluar. Oh iya. Tapi berambut. Ada rambutnya. Sebahu segini. Sebahu. Nah, di sekitar tubuhnya juga saya lihat ada bulu-bulu sedikit, bulu-bulu tipis ya. Nah, demikian juga kakinya seperti manusia. Nah itu jenisnya laki apa perempuan? Nah itu saya kurang paham tuh Ki Bayan, karena memang kalau dari jenis ini tidak ada. Oh tidak ada jenisnya. Tidak ada. Maka setelah diambil, kemudian dikasih lawon, dibungkus, dihangatin, sambil berdoa dia di bawah. Oh iya. Dan memang sudah disiapkan suatu tempatnya, seperti bok yang ada alas yang empuknya. Mungkin terbuat dari gabus ya, busa. Nah, itu dimasukin ke situ, hawanya ada, dikasih ini dan disimpan di situ sambil menunggu pagi hari Ki Bayan. Nah itu guru saya juga melihat sosok tersebut. Itu yang saya perhatikan dari malam itu cuma sekali. Setelah dia ngambil, dia nggak membuka lagi sampai pagi harinya. Berarti posisi mata tetap sama seperti manusia. Sama. Nah akhirnya setelah semua didapat, diputuskan agar pulang. Nah di tengah perjalanan ada perasaan ragu kita semua, termasuk saya. Bahkan guru saya juga sama merasakan. Maka di pertengah perjalanan, nah guru saya itu membuka, apa betul makhluk itu masih ada, apa memang raib? Tapi alhamdulillah masih ada. Nah sampailah kemudian menuju tempat sini. Nah sekarang mungkin masih ada di guru saya itu tersebut, Wallahu alam. Nah itu berbicara mengenai Batara Karang yang saya tahu sendiri, memang sebetulnya bukan pusaka Ki Bayan. Oh bukan. Bahkan setelah guru saya datang ke rumah, saya nanya-nanya karena dia sendiri berani. Itu memang dia makannya darah. Nah itu berapa hari sekali untuk dia makan darah tuh? Itu kadang-kadang bisa tiap hari. Ya. Bisa 2 hari sekali. Nggak banyak sih, satu tetes saja. Satu tetes. Nah itu gimana cara nyari darahnya kan itu?
apakah memang semua darah manusia apa darah binatang? Nah itu setelah saya tanya mengenai hal-hal tersebut, guru saya bilang, ya tidaklah, ritual saya ini darah manusia. Jenis darahnya juga ditentukan Kibayan. Oh, itu iya. jenis darahnya O katanya. Oh, jenis darahnya. Iya. Nah, wallahu alam kemarin katanya dengar-dengar ada yang nawar sekitar 1 miliar. Cuma nggak tahu, guru saya memang nggak butuh uang ya. Iya, iya, iya. Nah, Ya, itu susah juga kalau saya nggak misteri butuh uang. Kibayan. Saya tidak terlalu banyak mengenai apa kegunaan dari Batara Karang tersebut. Nah, kalau boleh saya tanya balik Kibayan, barangkali Kibayan tahu dari ilmu-ilmu Kibayan yang diterima selama ini, sebetulnya Batara Karang tuh yang dicari guru saya itu buat apa gitu. Oh, gitu ya. Manfaatnya tuh apa Kibayan? Jadi begini Kang Idon, kalau menurut literatur saya ya, kalau untuk Batara Karang ini memang khususnya barang siapa yang memegang benda tersebut, otomatis dia akan kebal senjata. Oh, gitu. Baik senjata tajam ataupun ya sebangsa sempi lah. Nah itu pemiliknya akan kebal dengan membawa benda tersebut. Dan ada lagi untuk penarikan benda-benda pusaka ataupun bentuk-bentuk harta karun. Nah ini yang dipergunakan bukan dulu. Persyaratan utamanya yaitu Batara Karang ya. Tapi dengan catatan ya harus tahu namanya siapa gitu. Kemudian keinginannya apa, kita penuhi dulu. Baru dia akan melaksanakan tugasnya. Itu yang pernah saya tahu. Oh, pantesan suatu saat nih memang guru saya itu mempunyai kekebalan gitu. Dia pernah demonstrasi. Iya, iya, iya. Bukan saya aja yang melihat, beberapa anak juga melihat, beberapa murid-muridnya demonstrasi, memang dia kebal. Bahkan itu ditularkan kepada murid-muridnya. Oh, tanpa ritual apa-apa Kibayan. iya, iya. Hanya diberi minum sama dia dan menelan 3 butir gabah. Iya, iya. 3 butir gabah, tidak ada mantra, tidak ada apa, minum gabah, langsung Dicoba. dicoba. Dites. Waktu itu saya tidak tahu ya waktu itu Iya, karena iya. saya mungkin saya merasa berjasa oleh guru saya. Iya. Ketika saya mau tahu, satu waktu saya datang ke rumahnya di Jawa Tengah, saya sempat membuka. Karena saya waktu itu tidak boleh, cuma Iya, saya iya. lah ngomong, guru gimana nih, saya kan bareng ke Iya. sana, masa lihat aja nggak boleh, Iya, iya, nggak bakalan saya ambil gini semua, udah tahu lah seumur umur tuh yang namanya Batara Karang. Alhamdulillah dia memberitahu pada saya dan memperlihatkan, bahkan saya izin untuk memegangnya boleh Kibayan. Oh, sampai pemegangnya juga boleh. Saya pegang ya, betul. Ininya Jadi, seperti ada dagingnya, betul, kita ada ya. seperti apa sih? Seperti daging manusia. Iya, iya, iya. Ih, daging manusia. Saya pikir apa boneka ini Iya. tuh, betul. Bahkan tangannya saya pegang, kuku-kukunya seperti kuku orang. Tumbuh dia. Yang awal saya melihat itu rambutnya segini, sebahu, sekarang sudah hampir setulang ekor. Iya. Saya tanya, Pak Tony, dulu kan Batara Karang kan rambutnya segini. Iya. Kata saya itu, kok sekarang sudah panjang? Ini kan tumbuh, ini Iya. tumbuh karena makan darah terus. Oh, berarti dia hidup. Iya. Bahkan saya lihat ya, saya pegang di tangan, alhamdulillah dibolehkan. Cuma dikasih waktu cuma 10 menit. Iya, iya. Ya, pegang. Cuma itu juga saya harus cuci tangan dulu Kibayan. Iya. Barangkali ada kuman Ada apa nggak kuman, tahu lah, saya nggak iyalah. ngerti aturannya. Otomatis ya karena awalnya dia dari alam goib Iya. ya. Padahal kan waktu itu belum musim Covid ya. Nah itu. Iya. 2010 ya. Itu yang anehnya, tidak ada tulang belakangnya Kibayan. Hmm. Jadi makhluk itu daging semua sama Iya, kulit. Iya, iya. Saya lihat kok lentur gini, tidak ada tulang belakang. Ya, aneh ya. Kok begini? Cuma kalau Kibayan lihat lah mukanya, takut Iya. saya. Giginya panjang. Iya, iya.
Memang bentuknya bukan manusia. Atas bawah ya, Kang Idut? Enggak, dari Oh, atas dari saja. atas ke bawah ya? Dari atas ke bawah. Ih, kata saya ini jenis apa ini Iya. tuh? Tuh itu misteri. Kalau saya telah baca-baca di YouTube apa di media medsos, Iya. memang itu menjadi misteri sampai sekarang. Nah, itulah yang saya percaya tadi kata Kibayan untuk kekebalan. Karena seumur-umur guru saya tuh tidak pernah mengeluarkan kekebalannya. Setelah dia mendapatkan Batara Karang, dia coba ke saya, ke teman-teman lainnya, dia coba mempraktekkan. Bahkan dia menularkan kekebalan itu pada murid-murid yang dekatnya. Ternyata memang satu benda pusaka ini sangat unik, dan konon menurut cerita-cerita orang-orang dulu, jadi pada waktu dia hidup ini ya memang konon katanya dia penganut ilmu hitam katanya si Kang itu. Jadi dia mempelajari satu ilmu kebal yang istilahnya apa ya, yang tidak bakalan mati. Iya. Tapi mungkin dia tidak ingat bahwa setiap yang hidup itu pasti mengalami mati. Nah itu, jadi tetap aja yang namanya manusia ya harus mati. Iya. Itu mungkin dari perwujudan ini, itu dari bentuk manusia itu semakin lama mungkin umurnya juga udah ratusan tahun yang itu. Dari wujud manusia yang normal gitu sampai mengecil ya 15 cm, ini mungkin umurnya sudah ratusan, bahkan mungkin ya bisa ribuan kan itu. Iya. Wallahu a'lam ya. Jadi dia mengecil. Ya mudah-mudahan di zaman sekarang ini keberadaan Batara Karang itu bisa diteliti ya. Ya. Baik melalui studi kedokteran atau studi umum ya, maupun dalam sisi-sisi spiritual. Mudah-mudahan bisa terjawab. Selama ini masih menjadi tanda tanya. Misteri. Ya, misteri. Ya, itu yang perjalanan saya di tahun 2000 itu memang saya melakukan perjalanan pribadi itu dengan guru saya. Jadi apa yang memang digambarkan orang Batara Karang seperti A, seperti B, seperti C, ini banyak model-modelnya. Nah, yang saya alami itu wujudnya seperti itu, Kibayan. Ya, baiklah sobat pengulas malam, itulah akhir dari bentuk pengalaman dan cerita dari Kang Idut ini yang berawal tahun 2010 ya. Mudah-mudahan sobat pengulas malam bisa menguak ataupun bisa mencari pelajaran dari cerita Kang Idut tersebut. Dan akhirul kata, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.